Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semuanya. Ketemu lagi dengan saya Ibu Iin di mata kuliah Marketing and Branding. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai segmentasi pasar, diferensiasi, dan positioning produk. Kompetensi dasar yang ingin dicapai setelah melakukan perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami, mampu mendefinisikan ulang, dan mampu melakukan dan menerapkan segmentasi pasar konsumen dan menetapkan target pasar, positioning, dan diferensiasi terhadap suatu produk. Baik, kita mulai saja teman-teman. Yang pertama kita akan membahas mengenai segmentasi pasar. Ya, segmentasi pasar adalah membagi pasar menjadi kelompok-kelompok kecil ya dengan kebutuhan, karakteristik dan perilaku berbeda yang mungkin memerlukan produk atau bauran pemasaran itu sendiri. Jadi segmentasi pasar itu adalah membagi pasar menjadi suatu kelompok-kelompok kecil. Ya, tergantung dari karakteristik kebutuhan, karakteristik produk ya atau dari perilaku yang berbeda terhadap produk tersebut. Gitu. Ya. Nah, pasar terdiri dari pembeli dan pembeli biasanya berbeda-beda caranya. Ya, pembeli biasanya punya perbedaan keinginan terhadap suatu produk. Bahkan satu produk pun biasanya keinginannya orang macam-macam gitu. Baik, pada dasarnya tadi pembeli itu memiliki keinginan yang heterogen ya dalam menginginkan suatu produk. Dari satu produk biasanya mereka banyak lain-lain tujuannya atau keinginannya terhadap produk itu beda-beda. Contohnya tadi misalkan mentega atau butter. Ya, orang pasti punya tujuan yang beda ketika menetapkan suatu merek untuk dia beli. Misalkan dia butuh mentega yang tanpa lemak misalkan. Ada lagi orang yang butuh mentega yang gurih misalkan seperti itu. Nah, otomatis yang tanpa lemak akan memilih produk misalkan Propita. Kalau yang gurih akan memilih produk Blue Band misalkan. Itu ya. Jadi balik lagi ke segmentasi pasar, bahwa segmentasi pasar itu pengelompokan orang berdasarkan menjadi suatu kelompok-kelompok kecil ya, tapi membagi pasarnya itu berdasarkan kebutuhan, karakteristik, perilaku yang berbeda dari target audience gitu. Oke. Kerangka utama dalam membagi segmentasi pasar di sini ada berdasarkan variabel demografi, geografis, psikografis, dan behavior. Ya. Segmentasi pasar yang pertama berdasarkan demografis. Jadi membagi pasarnya kalau demografis itu berdasarkan kelompok-kelompok, berdasarkan variabel usia, jenis kelamin, ukuran keluarga, gitu, siklus kehidupan keluarga, pendapatan, pekerjaan, pendidikan, agama, ras, generasi, dan kebangsaan. Jadi kalau untuk segmentasi demografi itu lebih kepada segmentasi dengan karakteristik ciri-ciri dari manusia itu sendiri atau dari ciri-ciri kelompok tadi, misalkan berdasarkan usianya di sekian sampai sekian. Biasanya misalkan satu produk usianya di 17 sampai 20 tahun. Ya, selanjutnya ada jenis kelamin. Jenis kelaminnya nih ada produk yang khusus memang buat wanita aja gitu ya. Misalkan seperti pembalut gitu ya. Yang hanya dikhususkan untuk wanita aja gitu. Ada produk yang dikhususkan untuk pria aja gitu. Terus ada produk juga yang dikhususkan untuk keduanya. Selanjutnya pendapatan itu juga dari karakteristik si target audience gitu ya. Secara demografinya pendapatannya berapa nih, misalkan di atas sekian, biasanya bisa ditentukan. Kalau pendapatannya di atas 10 juta misalkan, oh dia status ekonomi sosialnya A misalkan seperti itu. Selanjutnya pengeluaran setiap bulannya ya bisa menentukan status ekonomi sosial juga gitu ya. Selanjutnya pekerjaan, profesinya seperti apa gitu ya. Itu kalau karakteristik dari sisi demografi. Selanjutnya ada karakteristik dari sisi karakteristik segmentasi pasar dari geografis. Nah, geografis ini pembagian pasar menjadi unit geografis ya, yang berbeda dari geografis itu seperti negara, wilayah, ya, kota, gitu ya.
Itu kalau untuk geografis. Nah, segmentasi pasar geografis ini contohnya misalkan wilayah dunia atau negara. Misalkan apakah internasional gitu ya, kayak tolak angin sekarang mungkin udah internasional gitu karena bukan skupnya nasional lagi misalkan. Selanjutnya ada juga dari apa namanya, kepadatan penduduk, ataukah dia sebagai apa namanya, untuk konsumen-konsumen yang tinggal hanya di perkotaan kah, atau disebut juga dengan urban gitu, atau konsumen-konsumen yang misalkan ada di luar kota gitu ya, atau di desa misalkan. Itu kalau berdasarkan geografis. Selanjutnya ada segmentasi pasar berdasarkan psikografis. Psikografis itu berdasarkan interest, biasanya menentukan segmentasi pasar konsumen itu berdasarkan interestnya, ketertarikan dari si konsumen, misalkan hobi lah, sifat yang sama, hobi yang sama gitu, dan keinginan yang sama. Biasanya itu kalau untuk psikografis. Nah, psikografis itu biasanya contohnya apa nih? Contohnya misalkan kalau untuk psikografis lebih kepada tadi kelas sosial. Ya, kalau misalkan untuk produk-produk kelas sosial, kelas menengah ke atas, menengah ke bawah, biasanya itu penentuan psikografis. Selanjutnya gaya hidup. Untuk tipe-tipe produk ini untuk tipe-tipe orang yang sporty kah gitu ya. Terus untuk orang-orang yang hard worker kah gitu. Selanjutnya bisa juga kalau untuk psikografis indikatornya adalah kepribadian ya, dari sisi sifat tadi. Apakah dia tipe untuk orang yang ramah, sporty gitu ya, untuk orang yang humble misalkan, itu kalau dari sisi psikografis. Selanjutnya Selanjutnya untuk penerapan itu untuk segmentasi pasar ya. Selanjutnya ada penetapan yang namanya target pasar. Beda halnya dengan segmentasi pasar gitu ya. Penetapan target pasar itu sebenarnya lebih kepada menetapkan target pasar kita itu siapa sih yang paling tepat gitu ya. Menetapkan target pasar kita siapa sih yang paling tepat ya, karena ada target audiens, ada yang namanya target market gitu ya, kalau segmentasi secara umum gitu, tapi kalau untuk target pasar itu secara khusus ya. Itu selanjutnya ada yang namanya diferensiasi dan positioning. Diferensiasi ini perbedaan. Perbedaan ini perbedaan yang menjadi dasar produk yang membedakan dia dengan si pesaing. Itu ya, yang menjadi dasar produk membedakan dia dengan si pesaing. Misalkan menetapkan perbedaan itu bisa dari unique selling proposition. Selain unique selling proposition juga bisa juga dengan kelebihan dari si produk itu sendiri. Ya, dari diferensiasi produk itu akan menciptakan yang namanya positioning. Apa sih yang dimaksud dengan positioning? Positioning itu adalah pemosisian produk di benak konsumen. Jadi kita menetapkan yang namanya posisi kita di benak konsumen itu seperti apa sih. Itu yang nanti bisa membedakan antara produk kita dengan produk si pesaing. Itu untuk positioning. Tadi kita sudah bahas teman-teman terkait tentang segmentasi pasar, penetapan target audience, penetapan target market atau target pasar. Selanjutnya diferensiasi dan positioning. Ya, sampai sini cukup untuk pertemuan kita kali ini, untuk video pembelajaran kita kali ini. Saya harapkan dapat memberi pelajaran bagi teman-teman dan dapat memberikan pengetahuan bagi teman-teman ya, sehingga teman-teman dapat menetapkan yang namanya target audience ya, target market, selanjutnya segmentasi pasar tadi, selanjutnya diferensiasi produk ya, dan positioning. Terima kasih banyak teman-teman. Sampai berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.